Tolong dengerin ya Kak Opung. Aku cuma mau jujur, malam ini aku baru sadar beberapa kebohongan tidak pernah benar-benar dibuat untuk menipu orang lain, tapi untuk menyelamatkan diri kita sendiri dengan cara yang paling kejam. Namaku Panda. Sekarang usiaku 20 tahun. Dan malam ini aku bercerita kepada Kak Opung tentang kisah hidupku setahun lalu. Waktu aku masih umur 19 tahun. Aku mahasiswa jurusan psikologi, Kak. Ironis ya. Aku belajar tentang pikiran manusia, tapi justru gagal memahami pikiranku sendiri. Orang-orang melihatku sebagai anak sempurna, anak orang kaya, rumah besar dan megah, mobil lebih dari satu, hidup yang kelihatannya tanpa kekurangan. Tapi ada satu hal yang tak pernah berani kusebutkan pada siapapun. Aku menyukai sesama jenis, bukan fase, bukan kebingungan sementara. Aku tahu itu sejak lama, dan aku juga tahu kalau dunia tempatku tumbuh tidak akan menerimanya dengan mudah. Jadi aku belajar satu hal sejak kecil, menyembunyikan diri sendiri. Di kelasku ada seseorang yang selalu mencuri perhatianku. Namanya Ricky. Usianya sama sepertiku. Dia mahasiswa yang selalu jadi pusat perhatian. Tubuhnya atletis, posturnya tegap. Bukan hanya cewek yang melirik, cowok pun tanpa sadar ikut menoleh. Aku tidak begitu mengenalnya, tidak tahu sifatnya, tidak tahu dunianya. Yang aku tahu cuma satu, aku menginginkannya. Dan seperti biasa, aku terbiasa mendapatkan apapun yang kuinginkan. Masalahnya, Ricky bukan tipe orang yang bisa didekati begitu saja. Dia ramah, sopan, terlalu normal. Dan orang sepertiku tidak pernah tahu cara masuk ke dunia orang normal tanpa berpura-pura. Aku berpikir keras, sampai akhirnya sebuah ide muncul di kepalaku. Hari itu di lorong kampus, Ricky sedang berjalan sendirian. Aku melihat kesempatan itu. Langkahku melambat, nafas kutahan, dan saat dia semakin dekat, aku menjatuhkan diriku sendiri. Tubuhku menghantam lantai dingin. Suara gaduh muncul. Dan sebelum kesadaranku benar-benar kuputus, aku melihat wajahnya. Panik, tulus. Mas, lo gak apa-apa? Aku tidak menjawab. Aku membiarkan tubuhku terkulai. Dan beberapa detik kemudian, aku merasakan lengannya menopangku. Dia menggendongku dengan tergesa, dengan khawatir, persis seperti yang kuharapkan. Saat itu, aku tidak merasa bersalah. Yang ada hanya satu pikiran, berhasil. Aku sadar di ruang kesehatan kampus, dan di kursi sebelahku, dia masih ada, Ricky. Makasih ya Rick, kalau nggak ada lo, gue nggak tahu bakal gimana. Dia tersenyum, senyum manis yang membuat dadaku berisik. It's okay, santai aja. Tapi by the way, kenapa lo bisa pingsan? Aku sudah menyiapkan jawabannya. Bahkan sebelum hari itu tiba. Aku menarik nafas, lalu membiarkan suaraku bergetar. Sebenarnya dokter udah ingetin gue buat gak boleh terlalu banyak pikiran. Tapi belakangan ini pikiran gue dipenuhin sama ketakutan. Aku menunduk. Gue takut orang tua gue bakal pisah, Rick. Air mata itu jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena aku tahu
Air mata adalah bahasa paling cepat untuk membuat seseorang percaya. Lalu aku mengeluarkan selembar kertas. Tanganku sedikit gemetar, bukan karena takut ketahuan, melainkan karena adrenalin yang aneh. Ricky membacanya, dan wajahnya berubah. Ya Tuhan, jadi lo udah divonis sakit ini? Dia menatapku penuh iba. Maaf ya, gue gak tahu Pan. Menurut gue juga harusnya lo gak boleh banyak pikiran. Aku tersenyum kecil, pahit. Buat apa Rick? Toh gue juga bakal pergi dari dunia ini. Kalimat itu membuat ruangan jadi hening. Aku bisa melihat sesuatu runtuh di matanya. Rasa kasihan. Dan saat itu aku tahu aku sudah masuk terlalu jauh. Apa yang bisa gue bantu Pan? Lo bilang aja, pasti gue bantu. Hatiku berteriak senang, tapi wajahku harus terlihat rapuh. Kok lo baik banget Rick? Cukup semangatin gue aja ya, biar gue masih punya alasan buat bertahan. Dia mengangguk tanpa ragu. Siap, gue bakal semangatin lo terus. Dan sejak hari itu, Ricky mulai ada di hidupku. Kirim pesan tiap pagi, tanya kabar tiap malam, duduk di sampingku saat kelas. Bukan karena cinta, tapi karena rasa kasihan. Dan aku terus mempertahankan kebohongan itu, hari demi hari. Karena setiap kali aku ingin berhenti, aku takut kehilangan perhatiannya. Aku tidak sadar kalau aku sedang membangun penjara untuk diriku sendiri. Waktu itu aku pikir, selama aku gak menyakiti siapa-siapa, bohong sedikit gak masalah. Tapi kebohongan itu seperti pasir basah. Semakin digenggam, semakin cepat ia runtuh di sela jari. Hari itu, sore menjelang malam, Ricky duduk di sampingku di tangga gedung fakultas. Dia menatap layar ponselnya, lalu melirik ke arahku. Pan, malam ini orang tua lo masih di luar kota ya? Aku mengangguk pelan. Iya, gue sendirian. Itu bohong. Padahal orang tuaku sedang liburan ke luar negeri. Mereka bahagia. Mereka baik-baik saja. Akulah satu-satunya yang memilih tinggal. Karena aku tahu malam itu akan menentukan segalanya. Aku menunduk, mengatur nafas, membiarkan suaraku sedikit bergetar. Rick, boleh nggak lo temenin gue malam ini? Dia menoleh cepat. Hah? Kenapa? Aku menelan ludah. Gue takut sendirian. Akhir-akhir ini kepala gue sering berat. Dan gue suka kebangun tengah malam karena mimpi buruk. Itu sebagian benar. Aku memang sering tidak bisa tidur. Bukan karena sakit, tapi karena takut dengan kebohonganku sendiri. Ricky terdiam beberapa detik. Wajahnya ragu. Tapi aku tahu rasa kasihan itu masih ada. Dan benar saja. Ya udah, gue ke rumah lo habis Isya. Dadaku menghangat. Bukan karena bahagia. Lebih seperti sebuah pintu yang akhirnya terbuka. Meski aku tahu di baliknya ada jurang. Rumahku besar. Terlalu besar untuk satu orang. Tapi tetap terasa kosong. Aku sudah menyiapkan segalanya. Bukan untuk menyakiti. Bukan untuk merusak. Setidaknya itulah yang kupercaya saat itu. Ricky datang dengan motor. Helm masih di tangan. Senyumnya masih sama. Tulus. Dan justru itu yang membuat dadaku semakin sesak. Wah, rumah lo gede banget, Pan.
Aku tersenyum tipis. Gede, tapi rasanya kosong. Kami duduk di ruang tamu. Aku mencoba terlihat pucat, lebih pendiam dari biasanya. Minum dulu, Rick. Lo dari jauh pasti haus kan? Wah, kebetulan. Lo tau aja gue lagi haus. Dia meneguk minumannya. 1 kali, 2 kali, dan setiap detik setelah itu, hatiku semakin tidak tenang. Kami mengobrol hal-hal ringan, tentang tugas, tentang dosen, tentang rencana hidup yang terdengar jauh. Sampai tiba-tiba Ricky mengusap lehernya. Kok panas ya di sini? Sumpah panas banget, Pan. Gue boleh buka baju nggak? Jantungku berdentum keras. Panas ya? Mungkin karena lo dari jauh naik motor. Gak apa-apa, buka aja. Cuma ada gue kok di sini. Ricky tertawa kecil, melepas bajunya. Dan beberapa menit kemudian, langkahnya mulai tidak stabil. Kenapa kepala gue berat banget ya? Aku berdiri cepat, menopangnya. Lo capek kali, Rick? Yuk istirahat di kamar gue aja. Dia mengangguk pelan, tidak sepenuhnya sadar. Dan aku membawanya ke kamar. Kamar itu sunyi, hanya suara nafas kami yang terdengar. Begitu aku membaringkannya, tangannya tiba-tiba meraihku, memelukku erat. Kok gue nyaman banget ya meluk lo? Katanya pelan. Kalimat itu seperti palu, menghantam dadaku berkali-kali. Aku tidak bergerak, tidak tahu harus melakukan apa. Dan di titik itu, segalanya menjadi kabur. Bukan karena keinginan, bukan karena cinta, tapi karena kesalahan yang sudah terlanjur terjadi. Pagi datang terlalu cepat. Cahaya matahari masuk dari sela tirai, dan aku terbangun dengan satu perasaan, takut. Ricky ada di sampingku, matanya terbuka lebih dulu. Dia menatap langit-langit, lalu menoleh padaku. Wajahnya berubah, pucat, panik. Pan, gue kenapa semalam? Dia menelan ludah. Kok gue ada di sini? Kita ngapain semalam? Aku duduk perlahan, mengatur ekspresi, mengatur napas, lalu berkata dengan suara lemah. Kita ngelakuin hal yang gak boleh dilakuin, Rick. Gue udah berusaha nahan, tapi tenaga lo kuat banget. Gue emang lemah. Ricky memejamkan mata, menekan kepalanya sendiri. Tunggu. Dia menatapku tajam. Astaga, gue inget. Lo ngasih sesuatu ke minuman gue ya? Wajahnya mengeras. Lo gak waras ya, Pan? Kalimat itu menembus dadaku. Aku langsung menunduk. Gue minta maaf, Rick. Suaraku bergetar. Gue ngerasa gak ada orang yang peduli sama gue. Cuma lo, Rick. Aku menatapnya dengan mata berkaca. Kalau lo mau marah, silakan. Ini salah gue. Aku menarik nafas, karena gue ngerasa gak ada yang peduli sama gue. Ricky berdiri, mondar-mandir. Tangannya gemetar, marah, kecewa, takut. Semua bercampur. Tapi lalu dia berhenti, menatapku lama. Dan aku tahu rasa kasihan itu menang lagi. Oke, Pan. Suaranya berat. Tolong lupain kejadian ini ya. Dia menghela napas. Anggap kita gak pernah ngelakuin apa-apa. Dia menatapku serius. Jangan kayak gini lagi. Lo tenang aja. Gue tetap mau kok jadi temen lo. Aku mengangguk cepat. Dia pergi pagi itu dengan langkah yang berbeda. Tidak menoleh,
tidak tersenyum. Dan saat aku mengantarnya keluar, aku berdiri sendirian di sana. Dan di dalam kepalaku, sebuah suara berbisik, pelan, licik. Ini baru awal, Rick. Semakin lo kasihan sama gue, semakin gampang gue dapetin lo seutuhnya. Lo pikir setelah sejauh ini gue bakal berhenti? Gak akan. Kak Opung, aku baru sadar belakangan. Bukan aku yang pura-pura sakit. Yang sakit pikiranku sendiri. Itulah kisah hidup yang diceritakan oleh mahasiswa tampan bernama Panda. Kadang orang paling berbahaya bukan yang terlihat jahat, tapi mereka yang terluka dan memilih melukai orang lain agar tidak merasa sendirian. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau kisah ini bikin kamu terdiam sejenak, tekan tombol like. Dan kalau kamu nggak mau ketinggalan kelanjutan kisah gelap seperti ini, jangan lupa subscribe